Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi dapat menyumpai saudara-saudara, sedulur-sedulur semua dalam konten-konten viral. Untuk kali ini kami Padepokan Cahaya Siliwangi selalu menampilkan konten-konten viral terlebih dahulu karena mengingat sekarang ini masih bulan Ramadan ya, untuk yang request, kemudian pengobatan juga masih terbatas. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah keluarga junjungan alam kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umat. Alhamdulillah kami dapat mengudara kembali, dan kami selalu mengucapkan terima kasih kepada sedulur-sedulur yang selalu mendukung kami dengan like dan komennya, sehingga kami dapat terus berkarya, dapat terus mengudara untuk memenuhi permintaan-permintaan, baik itu pengobatan atau pembersihan. Tapi kali ini kami akan mengangkat konten viral. Seperti kita ketahui, di Indonesia khususnya Pulau Jawa ini tengah dirunung duka karena dari satu tempat ke tempat yang lain banyak terjadi musibah bencana alam. Dan untuk musim-musim ini bencana alam ini sangat bervariatif ya, mulai dari puting beliung, kemudian banjir, dan kini ada gempa juga. Beberapa waktu kami juga sama menampilkan konten-konten viral sesuai dengan keadaan bencana alam yang terjadi. Kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Semoga diberi ketabahan dan bencana tersebut semoga cepat berlalu. Kali ini akan kami angkat ke konten mengenai bencana gempa bumi yang terjadi tadi siang jam 11-an lebih sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Meskipun tidak sampai terasa ke Kabupaten Karawang tempatnya PCS ada ini, tapi sebagai saudara-saudara kita yang berada di Jawa Timur sangat terasa dampaknya, bukan hanya kepada manusia, tetapi bangunan-bangunan juga di sana terlihat banyak yang rusak ya. Semoga minim untuk korban jiwanya. Baik, seperti biasa kami akan menghadirkan konten viral ini dilihat atau digali mengenai informasi secara goibnya. Karena apa? Kalau informasi virtual atau yang biasa sudah kita gampang ya, tinggal klik saja seperti apa, banyak dalam pencarian di Google juga. Tetapi untuk pencarian secara goib, tinggal klik saja Padepokan Cahaya Siliwangi sebagai alternatif untuk pencarian dengan bentuk yang lain, mungkin itu ya. Di hadapan saya sudah ada mediator ulum kami, yaitu Bapak Nunung Nusantara. Apa kabar Pak? Baik, Kang. Ya, meskipun bulan Ramadan tapi badannya tetap hebat. Alhamdulillah. Ya, siap? Insya Allah siap. Ya, baik. Kita akan mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin Sang Hyang Cahaya Ningrat, lindungi tubuh mediator dari goib-goib fasik yang akan mensupport apabila mereka menerobos, memaksa, mati hancur, lempar ke neraka jahanam. Allah. Sallallahu alaihi. Goib dalam badannya terkunci, tidak bisa bereaksi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, goib yang terkuat,
goib yang terkuat yang berada di daerah Tuban yang bisa memberikan informasi tentang gempa yang terjadi siang tadi pukul 11 lebih. Goib yang terkuat. Saya tarik. Allah masuk ke dalam tubuh Meriaton. Kuasai gerak tubuh. Sinkron dengan energinya pertama. Sallallahu alaihi wasallam. Alat ucapnya berfungsi, bisa bahasa Indonesia. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah muslim? Saya sudah Apa muslim. Ya, alhamdulillah. Apakah muslimnya sama dengan kami yang ada di sini? Insya Allah sama. Alhamdulillah. Boleh saya tahu, sebab tadi yang saya tarik, yang saya panggil itu goib yang terkuat yang bisa menginformasikan kejadian gempa bumi melanda di daerah Tuban dan sekitarnya. Apa Anda bisa memberikan informasi tersebut? Insya Allah bisa. Sesuai dengan kemampuan saya. Ya. Anda dari bangsa apa ini? Saya dari bangsa jin. Saya bentuknya tadinya naga. Naga. Sekarang kalau udah muslim seperti manusia. Tuh, Ya. Boleh saya tahu juga, Anda ini sebagai apa di wilayah tersebut? Pangkat dan jabatan Anda? kebetulan saya yang dipercaya untuk menjaga perairan Bawean. Ya. Karena kebetulan tempat terjadinya gempa itu di dekat Pulau Bawean dan masih di wilayah kami. Daerah Bawean. Jadi saya penguasanya. Tapi hanya khusus untuk wilayah itu saja. Ya. Nah, pangkat dan jabatan Anda sebagai apa? Kebetulan saya rajanya di situ. Terima kasih atas kedatangannya, bersedia ke tempat kami di sini. Mohon maaf apabila mengganggu aktivitas Baginda. Ya, tidak apa-apa. Nah, kenapa kami undang? Karena kami terus terang aja butuh informasi secara goib. Karena kalau informasi-informasi biasa kan sudah banyak sumbernya, gitu. Boleh diceritakan dengan pandangan dan pengetahuan Baginda Raja, sebenarnya yang terjadi menurut pandangan goib, kejadian tersebut seperti apa? Baik. Jadi, kejadian yang baru saja terjadi atau siang tadi Iya. itu adalah suatu proses. Macam-macam proses. Ada proses untuk proses pembersihan juga ada. Iya. Ada proses untuk perbaikan juga ada. Iya. Pembersihan untuk pembersihan yaitu sama seperti
mungkin panjenengan juga akhir-akhir ini mengetahui kalau di tanah Nusantara ini sudah terjadi banyak yang disebut dari bangsa panjenengan bencana, Iya. baik banjir, baik gempa bumi, yang di ujung timur, yang di ujung barat juga ada. Yaitu ada proses pembersihan juga ada. Yaitu proses pembersihan terhadap energi-energi negatif yang sudah menyatu dalam kehidupan bangsa jenengan manusia. Yang keduanya proses perbaikan. Gempa itu kebetulan di wilayah saya, area saya. Dan saya paham persis tempat saya itu, area yang saya kuasai itu terdapat banyak kalau disebut bangsa panjenengan harta karun. Dilepas pantai. Betul. Kalau sekarang mungkin pantai. Kalau dulunya itu daratan. Apa hubungannya bencana gempa tersebut dengan harta karun? Bisa diperjelas lagi. Ya, itu salah satunya. Di bangsa kami, di alam kami, sudah mendengar bahwa pemimpin alam gaib dan pemimpin manusia, umat manusia akan muncul. Mungkin panjenengan juga sudah mendengar itu. Iya. Salah satunya itu. Harta karun itu akan dipergunakan untuk membantu perjuangan. Jadi sudah saatnya yang sudah terkubur ribuan tahun di bawah lapisan bumi itu sudah saatnya dibuka pintunya supaya nanti bisa dimanfaatkan untuk membantu perjuangan. Proses di alam gaib seperti itu ya. Betul. Jadi karena waktunya sudah harus dikeluarkan harta karun tersebut, Ya, berarti ada di bawah situ ya. di lapisan bumi karena sudah Iya, iya. ribuan tahun. Berarti sekarang dengan gempa tersebut ada naik ke atas naik. Ya, terbuka. Hmm. Pintunya mulai terbuka. Itu akan naik. Tapi secara gaib, nanti secara nyatanya hanya dari golongan beliau lah Iya, iya. yang akan berhak untuk mengambilnya. Kalau bukan dari golongan beliau, tidak akan bisa. Itu hanya tipu muslihat. Kenapa dengan apa ya? Harusnya kan, mohon maaf ini, memunculkan atau membuka pintu
apakah tidak ada cara yang lain yang lebih halus sehingga tidak menyebabkan gempa bagi umat manusia? Ya prosesnya seperti itu karena energi-energi negatif sudah terlalu banyak di atas bumi ini. Di kehidupan ini sudah begitu banyak. Energi-energi negatif sudah bersatu. Ya, berarti saling berhubungan ya. Iya, Ketika harta tersebut dinaikkan, dibukakan pintunya, sekaligus juga tadi itu ya bagi umat manusia mungkin ada pembersihan, baru nyambung lah istilahnya. Terus saya tanya kembali, apakah memang harus seperti itu dengan gempa tersebut? jadi hanya dengan cara seperti itu Hmm, untuk proses menaikkan dengan gempa, dengan gunung meletus juga sama seperti itu, mengangkat sama salah satunya seperti itu. iya. Posisi Baginda, kerajaan Baginda itu persis ada di tempat titik gempa tersebut apa jauh kerajaannya? Masih jauh tapi masih dalam Dalam, wilayah kekuasaan saya, iya yaitu iya, di dekat Pulau Bawean. dekat Pulau Bawean itu ya. Ada dampak enggak ke kerajaan Wah, Baginda? sangat berdampak, sama Sama. sama berdampak. Apakah ada kehancuran juga di kerajaan Banyak itu? kehancuran. Banyak ya. Jadi bukan hanya berdampak ke umat manusia, ke umat goib yang ada di sekitar juga terasa mungkin ya, betul ya, ada dampaknya. Nah, kemudian ini kan gempa, terus di yang lain juga pegunungan-pegunungan juga gempa. Mungkin apa ada juga hubungannya dengan harta yang akan dikeluarkan dengan gempa-gempa yang lainnya maksud saya. Di luar Tuban maksudnya. Ini sebagai bahan Ya, informasi aja. intinya seperti itu, panjenengan. Saya Iya. sampaikan bahwa dengan munculnya pemimpin umat manusia Iya. dan pemimpin kami juga yang ada di alam gaib itu akan memakmurkan, Iya. akan memakmurkan kehidupan umat manusia sebelum nanti datangnya masa kegelapan juga. Iya. Harta karun biasanya kan ada penjaganya. Itu kan ketika harta karun tersebut sekarang udah mulai terangkat. Bagaimana dengan para penjaganya? Kan itu ada di wilayah kekuasaan, kekuasaan raja. Apa tidak bersinggungan kepentingan? Tidak, mereka tunduk semua. Ke Baginda. Bukan, ada lagi yang memerintahkan untuk mengangkat itu. Sebutlah, kami tidak bisa menolaknya. Memang sudah seharusnya itu dikeluarkan apabila kami melawan. Kami musnah. Jadi ada ibaratnya pasukan khusus atau petugas khusus yang Betul. ditugaskan untuk mengeluarkannya. Jadi bukan kehendak
kami perorangan, Iya. bukan. Itu karena kehendak Sang Pencipta. Kemudian Baginda katakan tadi, gempa tersebut hanya membuka pintu untuk menuju di mana harta karun tersebut ada. Berarti tetap harta karunnya masih terkubur jauh di perut bumi itu ya, lepas pantai. Ya, Hmm, tapi nanti ya, kalau pintu itu sudah terbuka, akan bisa diambil. iya, Kalau masih terkubur di lapisan-lapisan lempeng-lempeng, susah diambilnya. Bangsa gaib pun sama, kami juga tidak bisa memunculkan begitu saja. iya, Karena masing-masing lapisan juga ada penjaga-penjaganya. iya, Dan kami satu komando, satu perintah, kami tidak bisa menolak. iya, Harus dibuka-buka semua. Dan dampaknya bagi kehidupan bangsa panjenengan manusia mungkin begitu berasa. Bahkan mungkin ada juga korban. iya, Itu tadi salah satunya. Proses-proses pembersihan yang negatif-negatif untuk memunculkan sesuatu yang positif. iya. Baik Baginda, dari tadi kita ngobrol-ngobrol, Baginda memberikan informasi, ada yang terlewat, mohon maaf. Nama Baginda siapa? Biar kami bisa mengingat Baginda telah memberikan informasi kepada kami. Saya sekarang bernama Abdul Ghafur. Kalau dulu saya Kinaga Percona. Dulu Kinaga Percona. Iya, disebutnya kalau orang sana Mbah Naga Percona. Iya. Mohon maaf dulu siapa yang mengislamkan? Ada sama dengan panjenengan. Masih di daerah situ juga. Iya, Tapi masih sama dengan panjenengan. iya. Itu orang dekat situ ya. Betul, masih daerah situ. Baik, untuk selanjutnya ini kan tadi gempa tersebut ada gempa susulan. Kalau nggak salah saya lihat sampai ada 20 kali. Itu kenapa bisa sampai susulannya Ya, banyak-banyak itu? seperti itu. Karena sudah lapisannya begitu tebal. Sudah berlapis-lapis lempengannya itu. Jadi tidak bisa sekali. Iya, iya. Terus itu nanti tersambung juga ke wilayah lainnya. Iya. Lebih dahsyat lagi sebenarnya di dalam bumi. Lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat Iya, lagi. iya. Getarannya sampai ujung Jawa bagian barat sana kerasa. Saking dahsyatnya gitu ya. Iya. Seandainya dekat dengan Pulau Jawa mungkin dampaknya akan lebih besar lagi ya Iya, pada dunia kami, dunia manusia. makanya hanya kami bisa berpesan tetap waspada saja apabila ada gempa. Memang sudah seharusnya seperti itu dari jalur timur sampai ke jalur barat. Tuh. Memang sudah jalurnya. Harus dibuka semua. Berarti gempa-gempa tersebut di mana ada titik gempa, ini dari informasi Baginda itu sebenarnya sedang membuka pintu di mana di sana ada harta karun gitu Iya, ya, akan dikeluarkan. salah satunya seperti itu selain tadi Iya, proses-proses pembersihan energi-energi negatif karena
kehidupan bangsa panjenengan Iya. itu Oh, sekarang sudah melenceng jauh. Hanya keduniawian saja yang dipikirkannya. padahal kalau tidak salah, Tuban itu kental dengan keislaman. Banyak tokoh-tokoh agama di sana, termasuk banyak tokoh-tokoh pemerintahan juga. Gitu. Mungkin dampaknya mereka juga kan semua merasakan adanya gempa tersebut. Tidak ada pengaruhnya. Kalau memang sudah kehendak yang maha kuasa, walaupun banyak tokoh agama atau ulama-ulama, bahkan tanah itu dulunya tanah para wali, Iya, banyak yang singgah ke situ, tapi tidak bisa melawan mm, kalau sudah sang kuasa harus menurunkan di daerah tersebut. Tinggal introspeksi aja ke masing-masing. Pribadinya yang kalau menurut panjenengan ulama, ya introspeksi. Tapakur, iya, silakan tapakur. betul ya. Jangan hanya dikejar oleh ilmu pengetahuan teknologi. Karena orang-orang terdahulu juga sudah banyak yang lebih pintar teknologinya. Iya, Banyak umat-umat terdahulu juga yang teknologinya sudah canggih-canggih. melebihi yang sekarang, pencapaian sekarang ya. Betul. Iya, Tapi tetap saja kalau melenceng sama sang kuasa. Bukan sang kuasa yang menyiksa, bukan. Karena ulah mereka sendiri. iya, Karena mereka sendiri yang mengotak-atik alam ini supaya seperti ini, supaya seperti ini, seperti ini. Hanya untuk kepentingan dia sendiri. urusan dunia saja berarti ya. Nah, seperti itu. Kekayaan, kekuasaan. Itu sudah terjadi dahulu kala seperti itu. Apakah hal ini juga terjadi di kerajaan Baginda di dunia goib? Sama juga, Pak. Sama seperti Hmm, itu. iya. Jadi tidak semua goib juga. Hmm, Mereka itu berbakti. iya. Sama. Mereka juga butuh wadah. Supaya mereka juga bisa eksis. Bisa dilihat. Bukan berarti dilihat dengan mata kepala. Bukan. Iya. Tapi peran mereka itu. Membuktikan bahwa ada. Ya, saya itu ada. Dan Oh, dipercaya oleh bangsa-bangsa panjenengan. Itu sebenarnya salah satunya yang bikin merusak ekosistem alam ini. Energinya, energi negatifnya itu. iya. Baginda tahu banyak informasi mengenai bencana di Tuban.
Apakah sebelumnya ada yang memberikan informasi akan terjadi bencana gempa bumi? Ya, sudah jelas itu. Itu dari mana ini? Ada yang ngasih informasi Iya. dari goib juga. Tapi posisinya dia lebih dekat lagi. Iya. Berarti kalau misalkan ada informasi terlebih dahulu, Baginda bisa menginformasikan juga kepada masyarakat di kerajaan. Tidak kaget lagi masyarakat. Beda dengan kami, mungkin tidak terdeteksi akan adanya gempa di sana. Ya tapi tetap saja toh bagi bangsa yang bangsa panjenengan yang seiman dengan panjenengan. Ya seolah-olah itu tidak ada bencana. Biasa saja kan. Ya. Tapi bagi mereka yang tidak seperti panjenengan ini, mereka merasa takut, merasa khawatir, Ya. ketakutan. Mereka takut. Takut karena bencana, bukan takut karena sang penguasa. Lucu kan? Ya. Seperti itu. Harusnya mereka tidak takut dengan bencana. Malah mereka lebih ke bencananya. Bukan kembali ke sang pencipta atau sang kuasa. Ya, dalam hal ini ya beda keyakinan. Iya, seperti itu. Mereka takut hartanya atau rumahnya atau anak-anaknya takut jadi korban. Ya. Padahal kalau mereka benar-benar mengimani ke sang pencipta, mereka tidak berlebihan. Ya. Sebab kalau keimanan kita betul-betul meyakini sang pencipta, insya Allah energi itu positif. Menjadi lebih kuat, semua alam itu menjadi lebih erat semuanya, apapun itu. Ya. Tapi karena kita imannya hanya di mulut saja, ya seperti itu. Rapuh. Alam ini rapuh. Gunung-gunung rapuh. Lempengan-lempengan bumi rapuh. Gampang patah. Ya. Itu salah satu. Nah, Itu tadi mengenai sisi goib, keberadaan harta karun yang terbuka pintunya dengan berlapis-lapis sampai beberapa kali bencananya pun ya. iya, Gempa betul. buminya juga. Nah, kembali untuk ke daratan ini, untuk berita-berita kerusakan. Apakah ada informasi bahwa ketika gempa tersebut, misalkan ada sasarannya benda mati, benda hidup, benda mati ya harta benda berarti kan, kalau benda hidup manusianya. Apakah Ya, ada terperinci juga di sana? sudah jelas ada. Iya. Dengan adanya gempa seperti itu, bisa rumah, bisa bangunan, Iya. apapun yang sudah dibangun oleh bangsa panjenengan, yang sudah berusaha, entah usahanya pakai apa tadinya untuk Iya. membangun itu, bisa hancur. Artinya hancur itu, yaitu kembali lagi tergantung dari apa tadi sebelumnya yang dihasilkannya itu
itu untuk menghasilkan bangunan itu. Supaya introspeksi diri ya. Iya, seperti itu. Tetap ada kejadian walaupun itu membuka pintu harta karun. Iya. Dampak ke manusia juga pasti ada. Di kami pun sama ada. Kemudian masih untuk Jawa Timur juga ini. Apakah akan ada gempa-gempa yang serupa di wilayah ini dengan hari-hari yang berdekatan ini? Ya, kalau menurut sepengetahuan saya, Ya, yang terjadi barusan ini itu di dalam bumi getarannya begitu dahsyat dan otomatis akan mengakibatkan di tempat lainnya juga berguncang ya, di dalam bumi ini. Nah, untuk di luar saya juga belum tidak tahu. Tapi kalau di dalam bumi jauh sudah, getarannya ya, ke arah barat. arah barat. Berarti sewaktu-waktu bisa bertambah besar atau masih makin berkecil tuh, makin mengecil getarannya untuk ke arah barat ini. Ke arah barat masih besar. Masih besar. Berarti ada potensi gempa di lain tempat. Bisa kemungkinan seperti itu karena dengan goyangan, getaran di dalam perut bumi yang terus. Sama kalau di atas mungkin kelihatan retak-retak seperti itu kan. Di dalam juga sama retak seperti itu. Iya, iya. Itu kan di efek tadi ya, efek gempa Ya, dari Tuban, sehingga dari retakan-retakan tersebut mengarah ke arah Jawa sampai ke Jawa Barat, gitu kan dari Jawa Timur. Yang saya tanyakan, apakah di titik-titik tempat yang lain di Jawa Tengah, Jawa Barat, apakah ada titik yang serupa untuk membuka pintu yang mengarah ke harta karun? pasti Apakah, ada. Itu ada di apakah Bang setiap. Gina bisa menginformasikan lebih spesifik tempatnya? Mohon maaf, saya tidak berani. Beda wilayah ya. Satu beda wilayah terus. Di kami juga tidak tidak sopan kalau mengatakan sebelum yang terjadi dikatakan itu juga tidak baik. Iya. Mohon maaf Baginda, sebelum Baginda Islamkan dulu kerajaan Baginda itu seperti apa? Apakah ada juga keterikatan manusia kerjasama seperti Ya, seperti pesugihan? itu. Oh, seperti itu juga. Banyak yang minta-minta Iya. ke kerajaan saya. Banyak. Ya, walaupun yang mintanya juga ya sama. Bukan dari golongan orang di luar muslim saja. Tapi muslim juga banyak. Banyak ya. Iya, banyak. Pantaslah kalau seperti itu kan mungkin teguran dari Yang Maha Kuasa atas pencapaian atau kekayaan yang didapatnya tidak dari yang semestinya. Ya, Itu Baginda hafal ya daerah-daerah tersebut.
Ya, manusia-manusianya juga. daerah situ memang terkenal. Ada suatu pulau yang namanya Pulau Bawean. Itu terkenal. Terkenal dengan apanya itu? Ya banyak orang yang pengen mendapatkan harta lebih. Ya. Itu tujuannya ke kerajaan Baginda ya. Iya, Sekarang yang udah Islam berarti. enggak sekarang. Ya, alhamdulillah. Kalau dulu kan Dulu. ceritanya dulu. Ya dulu saya tipu aja. Ya, Saya tipu, saya jadi kayak wali. bisa seperti itu. Wah, mereka percaya. Iya. Mereka juga diberikan kekayaannya oleh Baginda dulu. Ya dikasih Ya, asal mereka sesuai ini perjanjian. jadi melebar ke bukan ke ini nggak apa-apa ya sebagai informasi saja. Karena apa? Ini pun ada hubungan dengan bencana-bencana yang sedang terjadi. Karena apa? Karena kelalaian manusia juga sudah melupakan Sang Pencipta. Mengaku saja, gitu kan sekarang. Mengaku bahwa saya paling beriman. Saya paling dekat dengan Sang Pencipta. Pada kenyataannya malah semakin menjauh. Mungkin seperti itu Baginda ya. Betul sekarang dengan kejadian bukan hanya yang barusan ini ya. Yang kemarin-kemarin tetap bangsa manusia tidak percaya itu. Itu murni kejadian alam saja. Itu kehendak Allah katanya seperti itu. Mereka tidak mau introspeksi diri. Iya. Tetap kehendak Allah, kehendak Allah. Tidak dikaji kenapa sampai begitu. Harusnya sampai ke sana. Sekarang itu ya begitu bawa nama Allah, Allah, Allah. Ya, Allahnya yang mana? betul. Jadi malah samar, makin samar, makin samar. Padahal mereka takut dengan kejadian-kejadian ini. Makanya kalau ada yang menceritakan, mereka menolak. Bukan Iya. mau menerima, menolak. Karena apa? Sebenarnya was-was. Khawatir, takut, kehilangan. Iya. Apalagi diri pribadinya. Sampai jadi korban. Iya. Mereka sebenarnya ketakutan. Sementara kami ini kan mempercayai bencana alam dengan data-data teknologi. Padahal kalau dikaji lebih dalam lagi, hal-hal tersebut ada berkaitannya dengan keimanan penduduknya, manusianya, termasuk mungkin goib-goibnya juga kan di sana ada. Iya, seperti itu. Iya. Kalau di kami disebutnya itu energi. Jadi kalau sudah terlalu banyak energi negatifnya, ya tadi yang saya ceritakan, Iya, itu betul. akan membuat rapuh. Iya. Semua tatanan itu rapuh. Kalau sudah terlalu banyak energi negatifnya. Tapi kalau di bangsa panjenengan manusia dengan ilmu teknologinya katanya, Iya. akal manusia ya memang sudah sekian puluh tahun, sekian ratus tahun harus terjadi seperti itu. Apa namanya? Siklus atau apa seperti itu. Iya, ada juga yang mengatakan seperti itu. Iya, padahal Siklus ratusan tahun, puluhan tahun akan terjadi. itu kan hasil praduga mereka. Iya. Dengan menurut mereka ilmu pengetahuannya. Kembali ke bencana Baginda. Berarti untuk daerah Tuban, Jawa Timur, ya, tidak akan ada bencana yang serupa dekat-dekat ini, Bang.
Ya, tunggu saja, yang penting begitu. Iya. Dari bangsa panjenengan yang seiman, mungkin sudah paham dengan adanya energi positif Iya. yang saat ini sudah muncul. Itu berakibat energi-energi negatif itu berbenturan, hancur. Adanya energi positif ya tadi. Iya. Nah, untuk mendukung nanti perjuangan bahkan kemakmuran bangsa panjenengan yang seiman. Iya. Ya makanya harta-harta yang sudah ribuan tahun terpendam itu sudah seharusnya dikeluarkan lagi untuk supaya bermanfaat Iya, daripada terpendam terus ya. bagi kehidupan Iya. setelah perbaikan. Iya. Dari informasi Baginda bisa saya ambil kesimpulan. Pertama, gempa bumi tersebut dari sisi informasi Baginda nih ya, adalah membukanya pintu ke arah harta karun tersebut. Kemudian juga pembersihan dari harta-harta yang didapat dengan tidak semestinya. Kemudian yang ketiga, pembersihan juga energi-energi yang negatif, karena akan ada hadir tokoh yang sangat dinanti-nantikan. Mungkin kesimpulannya tiga seperti itu ya. Ada tiga yang saya dapat simpulkan. Saya takutkan begini Baginda, ketika sekarang ada gempa hari tadi, takut seperti di Demak, ketika kita sudah melupakan bencana yang satu, waktu itu kan tanggul hanya satu, dari tanggal 9 Maret sampai kemarin itu kan masih berlanjut. Maksud saya, apabila masih ada informasi dari Baginda supaya kami dari bangsa manusia khususnya daerah Tuban dan sekitarnya supaya bersiap-siap, supaya meminimalisir kerugian baik itu materi ataupun tadi itu jiwa kami begitu. Bisa diinikan Baginda kalau misalkan sedikit saja bocoran, misalkan masih ada juga di daerah mana sekitar Jawa Timur, informasikan saja. Yang jelas Ya. begini saja. Kondisi air laut itu lagi tinggi. Artinya kalau kondisi air laut lagi tinggi, penyerapan itu lebih lambat. Penyerapan itu lebih lambat. Iya. Kenapa air laut lebih tinggi? Yaitu karena terjadinya pergolakan di dalam perut bumi, di bawah laut. Lapisan di bawah laut lagi, bukan di airnya, bukan. Otomatis jadi naik tekanan. Iya. Seperti itu. Berarti untuk datarannya di Jawa Timur ini aman dari gempa ya? Mohon diinformasikan. Dataran maksudnya dataran yang Ya, mana? ini kan yang terjadi tadi itu kan di wilayah pantainya. Pantainya. Semuanya itu Ya.
nanti terjadi, kalau ada terjadi juga masih di area laut. Masih ini. Iya, area laut. Sebab kan kami begini, itu saya di area laut sudah seperti itu dampaknya, apalagi pas terjadi titik gempanya di daratan, akan lebih parah lagi kan. Seandainya Baginda tahu kan, kami menginformasikan supaya tadi itu meminimalisir kerugian. Ya, kalau tidak ada ya berarti aman lah begitu Baginda ya. Ya Untuk masih sementara di ini. laut. Nanti kalau ada terjadi efeknya, paling dampaknya ya ke darat tapi tidak terlalu. Itu di Masih mana itu? Akan terjadi di mana? masih antara Jawa Timur sama Jawa Tengah, Masih ada juga. masih Berarti di wilayah masih wilayah selatan ya. masih selatan. Berarti beda-beda wilayah kekuasaan Baginda. Beda lagi nanti itu masing-masing ada Hmm. petugasnya. Masih ada pesan nggak yang mau disampaikan untuk penutup? Ya itu saja untuk bangsa panjenengan yang seiman terutama ya. Iya. Tetap bersabar. Kembalikan semuanya kepada Allah. Ya, tetap sabar, introspeksi. Insya Allah energi positif panjenengan-panjenengan itu yang akan memagari. Iya. Adapun kejadian-kejadian ini itu ya biarkan saja mereka yang masih belum mau mengakui, belum ikhlas. Iya. Ya terkena dampak. Mau kaya, mau miskin, tetap terkena dampak. Iya. Jadi tidak ada istilah, oh harusnya yang kaya saja kena. Tidak seperti itu. Sama rata berarti ya. Karena kadang dengan kemiskinannya juga lebih sombong banyak. Lebih lupa dengan kemiskinan juga. Lebih banyak lagi. Iya. Taruhlah kalau yang kaya mungkin mereka bisa kelihatan berbuat baik ke sesamanya karena dengan hartanya kan. Iya. Tapi bagi yang tidak punya, apalagi sekarang ada banjir, ada apa kena dampaknya juga. Harusnya mereka juga introspeksi, tafakur. Miskin juga ujian bagi mereka yang menerima. Lantas tidak harus dengan kemiskinan itu terus menjauhi Sang Pencipta. Semuanya miskin kaya. Harusnya tetap kita beribadah kepada Allah, Sang Pencipta. Supaya energi positifnya itu menguatkan alam ini. Energi positif itu yang akan menguatkan alam ini. Kalau terlalu banyak energi negatifnya, semua akan terkena dampaknya. Itu saja. Iya. Terima kasih atas informasinya yang sangat berguna bagi kami, khususnya kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi. Terima kasih juga atas waktunya dan kesediaan Baginda hingga dapat memenuhi undangan dari kami. Mohon maaf tadi Baginda namanya siapa? Saya namanya Abdul Gopur. Kalau dulu namanya Ki Naga Percona, Mbah Naga Percona. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Selamat kembali bertugas, mungkin masih bertugas di sana ya. Iya. Silakan
kembali ke tempat. Terima kasih sudah diundang ke tempat ini. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan saya juga bisa seperti panjenengan. Insya Allah. Jangan kendur amalia, teruskan amalia. Teruskan sesuai dengan arahan dari Saya beliau. setiap saat menangis kalau ingat kelakuan saya terdahulu. Jadikan masa lalu sebagai cermin supaya tidak dilakukan lagi. Karena sudah beda sekarang. Ya. Semoga dengan kehadiran saya di sini, saya pulang bisa membawa energi yang lebih positif lagi. Amin. Oke. Saya undur diri. Iya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Nyeri yang tersisa di tubuhnya menguap keluar semua dari tubuhnya. Allah. 97 sukma serta kuring masuk kembali ke dalam tubuhnya lengkap. Energinya pulih 100%. Segar kembali badan, segar kembali pikiran. Allah. Demikian tadi informasi dari kerajaan yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Ternyata dari sisi goib tersebut, gempa yang terjadi di Tuban merupakan pembukaan ke arah pembukaan pintu ke arah harta yang terpendam. Harta tersebut ada jauh di perut bumi yang terletak di daerah yang terkena bencana tadi. Satu itu. Kemudian untuk yang terdampak itu pembersihan juga dari harta-harta yang didapat dengan tidak halal, dan juga pembersihan energi negatif yang sudah sangat pekat, mungkin seperti itu. Baik, semoga tayangan kami ini berikan informasi dan juga berikan bisa membuat tafakur kepada kita bahwa di balik bencana selalu ada hikmahnya. Demikian tayangan kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.